pemirsa Japas TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol. Dan hari ini spesial edisi Hari Raya Natal. Selamat merayakan Natal untuk teman-teman semua yang merayakan. Semoga damai dan cinta kasih Natal selalu menyertai kita semuanya dan menjadi berkat untuk semua orang ya. Dan untuk hari ini spesial sekali, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu sosok yang buat saya ini luar biasa sekali dan sangat inspiratif, dan semoga juga nanti teman-teman bisa mendapatkan impact positifnya dari obrolan kita ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kisah hidup seorang anak manusia yang luar biasa. Bagaimana beliau ini dulu mengenal dunia hitam dan sekarang sudah menemukan cahaya, sudah menemukan jalan taubat dan menemukan kedamaian sendiri. Beliau ini merupakan mantan anak jalanan, mantan anak punk ya, yang sudah berkutat dengan dunia hitam selama belasan tahun bahkan, dan sekarang sudah menjalani hidup sebagai seorang pemuka agama, seorang pendeta atau pengkhotbah. Langsung saja kita akan bertemu dengan beliau. Ini dia Mas Rudy LKK. Selamat datang di Japas TV. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, Mas Rudy ya. Aku manggilnya Mas Rudy aja deh biar Mas Rudy aja. Ya, tetap awet muda gitu ya. Oke. Mas Rudy, wow, saya cukup amazed dengan kisah hidupnya Mas Rudy, bahwa dulu sempat mengenal dunia hitam, mantan anak punk ya. Ya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu juga nih, asal usulnya Mas Rudy ya, profilnya dari mana sih kok bisa nyampe ke Madiun? Ya, awalnya saya dari Maluku Tenggara, dari Kepulauan K. Oke. Terus sama bapak dibawa ke Madiun. Karena bapak itu punya saudara laki-laki, om saya lah, ada di Madiun, dan saya akhirnya dibawa bapak di Madiun. Oke. Ya. Kenapa Madiun? Karena memang saudaranya bapak ada 2 orang tinggal di Madiun. Oke, tapi kelahiran Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Dan bahkan beberapa lama juga sempat di Papua juga. Ya, betul. Dan sekarang berarti posisinya Mas Rudy stay di Madiun. Keluarga di Madiun semua. Di Madiun. Ada juga mungkin yang di Papua ya. Ya, ada juga. Tapi anak di sini, aktivitas semuanya di sini stay di Madiun ya. Betul. Nah, ngomongin tentang masa lalu Mas Rudy yang selalu menarik ya. Mas Rudy ini udah sering banget loh diundang kemana-mana ya, dan akhirnya mampir juga ke Japas TV. Menarik bahwa dulu sempat merasakan kehidupan jalanan, kehidupan anak-anak punk ya. Saya sebenarnya juga punk-punkan juga, tapi mungkin lebih ke ngeband musik gitu ya. Kalau beliau ini merasakan kehidupan jalanannya, coba ceritain Mas Rudy, kok bisa mengenal kehidupan jalanan dan belasan tahun di situ. Ya, jadi awalnya memang ketika saya ada di dunia jalanan itu memang awal mula dari keluarga ya. Oke. Kenapa anak-anak jalanan bisa ada di jalanan? Karena faktor utamanya itu keluarga. Oke. Nah, kurangnya kasih sayang. Ya, I see. Nah, kurangnya kasih sayang, akhirnya saya dengan teman-teman yang ada di jalan itu kita bikin komunitas waktu itu, komunitas punk di jalanannya. Yang ada di situ juga mereka yang sama, punya latar belakang yang sama. Oke. Nah, akhirnya terbentuklah komunitas punk waktu itu di Madiun. Sekitar tahun 96 waktu itu. 96. Ya. Oke. Itu awal mulanya ya? Awal mulanya. Di jalanan. Dan terjun di jalanan itu, ya tahu sendiri kan anak punk itu kan pakaiannya kan street punk, rambut mohawk, jaket kulit, nggak pernah mandi. Gitu. Saya nggak pernah mandi itu selama 6 bulan. Oh my god. Ya. 6 bulan nggak mandi. 6 bulan nggak mandi. Terus kerjanya di jalanan ya ngamen cari uang buat mabok, buat beli obat-obatan, obat pil. Terus buat hal-hal yang negatif lah kalau di dunia jalan itu. Dan mabuk itu hampir tiap hari. Makan di sampah juga udah pernah. Makan di sampah.
Nyari makan di sampah. Sampah ya, nyari makan di sampah, terus sisa-sisa makanan yang di warung-warung tuh dikumpulkan jadi satu, kita makan rame-rame. Karena anak pang itu kan kebersamaannya kuat, equality-nya kuat. Iya. Solidaritasnya lah ya. Iya, kuat ya. khususnya Itu juga yang sebenarnya mau saya tanyakan juga ya ke Mas Rudi. Seberapa pang sih Mas Rudi? Selain tadi juga sempet nggak mandi 6 bulan, bayangin 6 bulan nggak mandi ya. Terus nyetrit ya kan, hidupnya di jalanan, sempat makan nyari-nyari di sampah juga, ngamen. Apalagi yang dilakukan waktu itu? Minum minuman keras pasti ya. Minuman keras, arak itu udah biasa ya. Ya. Tapi yang saya buat itu aneh lagi. Tapi ini bukan arak, tapi autan campur kopi. Oke. Siap. Jadi autan campur kopi itu Dicampur gitu. dicampur ya. Jadi autan yang saset itu yang Iya. yang krim itu yang udah kayak krim itu nanti campur sama kopi terus diminum. Itu pun juga bisa naik juga. Oke. Kenakalan lain mungkin apa ya? Ganggu Rampok. orang, rampok, nyuri. Berantem, nyuri, Oke. berantem itu udah makanan sehari-hari. Iya. Kalau soal berantem loh. Itu setiap hari seperti itu terus Iya. selama berapa tahun Mas? Berarti menjalani kehidupan Saya seperti itu? menjalani itu sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya saya udah lama. Katakanlah awalnya 96 ya? Awalnya 96 Sampai sampai 97. Tapi 1 tahun. di balik itu saya tahun 92 itu sudah hidup di jalanan tapi belum ada komunitas pang gitu. Oke. Pokoknya nakal di jalanan. lah. Oke. Seperti itu. Dan pada akhirnya 96 97 lebih ke kehidupan pangnya Ya. di Madiun. Terus ya itu tadi ya, mulai yang ngerokok, minum, nyuri, Ya. berantem, nyampur apa namanya? Seks bebas juga. Seks bebas juga, obat-obatan terlarang Itu juga. pasti. Wow. Dan pastinya penasaran sekali titik balik seorang Mas Rudi LKK ini menemukan cahaya, menemukan jalan taubat ya. Iya. Nanti akan kita bahas untuk segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa semuanya jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Saya kemaskan semua barang-barang saya. Tapi sebelum saya berangkat saya ngerampok dulu waktu itu. Buat uang saku. Oke. Buat uang saku dari Oke pemirsa Jobos TV, back again on Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Pendeta yang satu ini. Mas Rudi LKK. Tadi sudah diceritakan di segmen sebelumnya bahwa beliau ini sudah melakukan banyak hal di dunia hitam ya. Kayaknya udah lengkap banget ya. Untungnya belum sempat masuk sel ya. ya. Untungnya belum sempat masuk sel dan ya masih kenakalan-kenakalan. Ya sebenarnya bukan pada umumnya juga sih karena itu udah macam-macam juga. Tapi menarik ketika kita membahas titik balik. Kita membahas bagaimana Mas Rudi ini menemukan cahaya pertobatan. Ya. Ceritakan apa yang menyebabkan pertobatan itu datang ke Mas Rudi. Waktu itu saya waktu ngamen di bis itu ditelepon sama kakak perempuan saya. Oke, itu masih di Madiun ya? Masih di Madiun. Waktu itu kakak perempuan itu ada di Papua, di Sorong. Dia telepon saya, "Dek, kamu mau nggak pulang ke Papua? Ada kakak ipar kamu ada di Surabaya." Kebetulan kakak ipar saya ada kegiatan gereja, Oke. ada di Surabaya. Terus akhirnya saya bilang, "Oke, saya siap." Nah, waktu itu saya bilang sama teman-teman semuanya, saya mau balik ke Papua, ke tempat kakak saya. Nah, setelah itu saya kemaskan semua barang-barang saya. Tapi sebelum saya berangkat saya ngerampok dulu waktu itu. Buat uang saku. Oke. Buat uang saku dari Madiun ke Tanjung Perak. Oh, oke. Nah, jadi ngerampok dulu, dapat uang, beli arak dulu 1 blonjor. Oke. Buat kenal-kenalan Buat sangu lah buat ya. sangu nih. Iya, iya. Jadi saya sama adik kembar saya, akhirnya naik bis. Naik bis itu juga kita
juga nggak bayar karcis. Kita sambil ngamen juga di bis. Oke. Sambil ngamen di bis sampailah kita di pelabuhan. Nah sampai di pelabuhan besoknya pagi itu saya baru pertama kali itu ketemu sama kakak ipar saya. Awalnya nggak tahu kayak gimana mukanya, nggak tahu saya. Iya. Tapi akhirnya bayar telepon. Nah ketemu akhirnya. Nah kakak ipar saya ini orang Papua. Nah, Sebelumnya belum pernah ketemu? belum pernah ketemu. Oke. Bahkan kakak perempuan saya pun saya juga nggak pernah ketemu. Kayak gimana modelnya? Bahkan mama kandung saya juga nggak pernah ketemu. Gimana modelnya? Maksudnya? Nggak pernah ketemu. Mama kandung? Ya, selama 23 tahun nggak pernah ketemu. Dan tujuan saya pulang tuh awal itu mau bunuh mama kandung saya. Karena dia udah banting saya dari kecil sampai dibawa ke Madiun sama. Saya sampai merinding loh. Serius? Mamanya sendiri mau dibunuh? Ya, Why? karena kepahitan ya, dendam mungkin. Oke. Nah, karena dendam, kepahitan itu, saya akhirnya telepon sama kakak ipar, ketemu, naik kapal lah kita. Naik kapal itu saya nggak punya tiket, tapi itu mujizat Tuhan yang pertama yang saya alami. Karena di Tanjung Perak itu penjagaan cukup ketat loh padahal. Tapi saya bisa lolos. Bisa lolos naik di atas kapal waktu itu. Wah, saya sudah bersyukur. Nah, terus kapal mulai jalan kan menuju ke Makassar waktu itu. Nah, waktu kapal jalan itu ada pemeriksaan tiket. Saya nggak punya tiket kan. Otomatis gitar sama HP itu kesita sama petugas. Nah, saya sudah punya niat buruk, jadi niat jahat. Saya mau tusuk itu petugasnya. Wah, Saya pinjam pisau. kenceng juga ya ini orang. Sadis juga ya ini orang ya. Oke, terus. Terus saya mau pinjam pisau dari kakak ipar saya itu, tapi kakak ipar saya bilang gini, jangan, nanti di Sorong ada gantinya. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya saya mulai tenang. Nah akhirnya kapal mulai bergerak dari Makassar ke Sorong waktu itu. Nah akhirnya di atas kapal itu saya sudah banyak ngobrol sama kakak ipar saya. Saya bilang begini, saya punya satu tujuan untuk pulang ini, saya mau bunuh mama. Loh kenapa? Karena mama itu sudah buang saya waktu itu. Oke. Nah akhirnya sampailah tiba di Sorong. Saya kaget tinggal di Sorong, tempat yang baru pertama kali saya injak itu. Tinggal di gunung, jaraknya jauh sekali, tempatnya kayak begini. Tinggal di Madiun nggak kayak gini, beda kan? Iya betul. Kaget. Terus pada akhirnya saya tuh diajak kakak ibadah waktu itu. Oke. Karena saya tuh nggak pernah ibadah, nggak pernah ke gereja saya. Nggak pernah menyentuh Tuhan lah ya. Bertahun-tahun saya tidak pernah masuk gereja karena ada satu kepahitan saya dengan gereja. Apa itu? Ketika saya pakai penampilan punk waktu itu masuk gereja di Madiun, orang sudah melihat saya sudah merasa jijik. Aduh, anak punk. Iya. Anak ngamen. Kan waktu tahun itu orang sudah kenal saya semua. Iya. Karena saya sering ngamen di perempatan Klegen waktu itu. Iya. Orang sudah tahu semua. Capang, nggak ngamen. Sebutannya siapa dulu? Ambon. Ambon Pang. Jadi orang lihat saya sudah jelek image-nya. Sampai saya bilang sama Tuhan, apakah gereja itu tempatnya orang-orang yang orang-orang yang kudus ya? Iya. Kayak saya ini apakah nggak layak masuk gereja? Sampai saya bilang begitu. Dan akhirnya saya sudah saya nggak mau ke gereja lagi. Tapi kalaupun saya ke gereja waktu itu di Madiun itu ngambil uang di kotak kolektor buat mabuk. Pada akhirnya ya sudahlah, saya nggak ke gereja. Tapi ketika saya ada di Sorong, saya diajak waktu itu pertama kali diajak, ayo dek, mau nggak ke gereja? Nah akhirnya saya ke gereja. Nah ketika ke gereja itu barulah ketika masuk pertama kali gereja itu mereka lagi ibadah, tepuk-tepuk tangan, lagi memuji Tuhan lah. Tiba-tiba tuh saya nangis. Oke. Saya nangis, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya nangis kayak anak kecil. Dan saya kaget. Terus pendetanya selesai khotbah itu memanggil siapa yang mau didoakan maju ke depan. Oke. Nah waktu itu saya maju ke depan.
saya didoakan, saya nangis kayak anak kecil. Saya nggak tahu, seumur-umur saya ke gereja nggak pernah nangis. Ya. Yang ada saya tidur. Ini malah saya nangis. Nah, ketika saya didoakan, ada salah satu hamba Tuhan dari Manado itu bicara di telinga saya. Dia bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan. Duh, Tuhan, saya ini orang bejat. Kok Tuhan mau pakai saya? Saya didoakan, saya jatuh akhirnya dari situ. Jatuh, akhirnya saya bangun. Terus sama kakak, gimana kamu gereja? Aduh, saya dijamah Tuhan, bilang gitu. Oke. Dan itu merupakan titik balik seorang Rudy Iya. akhirnya mengenal Tuhan dan Iya. pada akhirnya mendapatkan sentuhan ilahi gitu ya, Betul, untuk betul. bisa merasakan kasihnya Kasih Tuhan, kayak iya. gitu. Oke, semakin seru ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Nah, ketika saya balik di Madiun, ada satu pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya menolong teman-teman yang ada di jalanan. Nah, ini menarik. Oke, pemirsa Jobos TV, back again on Obrol-Obrol spesial Merry Christmas for everyone yang merayakan ya, dan masih juga bersama dengan Mas Pendeta, Mas Rudy LKK. Mas Rudy, tadi pada akhirnya ada momen bagaimana Mas Rudy merasa kasih Tuhan itu ada, dan pada akhirnya bertaubat lah, meninggalkan itu semuanya. Benar-benar meninggalkan itu semua atau masih ada ya beberapa hal yang masih susah untuk ditinggalkan waktu itu? Waktu itu ya memang tidak mudah ya menjalani hidup yang betul. lama. Kan mungkin tidak langsung spontan lah ya. Spontan gitu ya. Memang bertahap. Yang dulunya suka perokok akhirnya sudah melepaskan, nggak merokok lagi. Biasanya pakai obat-obatan sudah lepas, ataupun mabuk, ataupun suka bicara kotor, atau orang Jawa bilang misuh lah. Puji Tuhan sekarang sudah saya tinggalkan semuanya itu. Terus akhirnya saya sekolah teologi di Sorong. Terus titik baliknya waktu itu ada seorang hamba Tuhan. Namanya Ibu Siti Muslika. Dia bilang sama saya, nak, tempatmu bukan di Maluku, tempatmu di Madiun. Tuhan akan promosikan kamu di Madiun. Dan pada akhirnya itu saya akhirnya kembali ke Madiun. 2000 berapa? Itu 2014. 2014. Iya. 2013 lah, 13 ke 14. Bulan-bulan Desember gitu. Saya balik. Nah, ketika saya balik di Madiun, ada satu pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya menolong teman-teman yang ada di jalanan. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya Mas Rudy ini tidak hanya mantan anak pang yang bertaubat dan pada akhirnya menjadi pendeta saja, tapi pada akhirnya juga memberikan impact ke orang lain, alias mendirikan rumah singgah. Nah, ceritain Mas Rudy. Nah, akhirnya waktu itu saya membuat namanya Pondok Pemulihan. Pondok Pemulihan. Iya, jadi ada banyak anak-anak pang yang ikut bersama dengan saya, teman-teman yang dulu pernah di jalanan, dan itu akhirnya saya jangkau mereka. Ayo kita mulai menjadi hidup yang lebih jauh, lebih baik lagi. Puji Tuhan ada banyak beberapa anak-anak yang sudah mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mereka sudah meninggalkan kebiasaan yang lama mereka. Dan mereka mulai kerja yang lebih baik lagi. Semuanya anak pang berarti? Anak pang, ada yang orang nggak punya tempat tinggal lah, ada yang stres juga lah. Tapi puji Tuhan mereka yang stres itu sudah sembuh, balik ke orang tua mereka. Siapapun bisa ke situ. Maksudnya untuk anak-anak jalanan siapapun bisa tidur di situ, berarti di rumah singgah itu. Bisa tidur di situ. Cuma harus punya identitas yang jelas. Takutnya nanti mereka punya kasus dari luar kota, lari ke Madiun, kita nggak tahu. Betul. Saya pernah pengalaman seperti itu. Banyak yang akhirnya bikin kasus. Saya nggak tahu, saya tampung dia, saya pekerjakan dia kerja,
nyuri lah seperti itu. Akhirnya kan image-nya kan juga jelek pada akhirnya. Terus berantem segala macam. Ya, harus diseleksi. Bener-bener yang mau pengen berubah hidupnya. Dan sampai sekarang rumah singgahnya masih juga? Masih, puji Tuhan masih. Ditinggali oleh berapa anak jalanan? Sekarang sudah sekitar 28 anak. Wow. Dan pada akhirnya dari anak-anak jalanan itu yang dulunya hidup di jalanan, terus pada akhirnya sudah mulai mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi, sudah banyak juga? Sudah banyak, puji Tuhan sudah banyak. Mereka apakah sudah kerja juga? Ya, puji Tuhan ada yang sudah kerja, dan mereka juga kita sering bikin satu persekutuan di rumah itu. Oke. Persekutuan doa untuk mereka. Jadi nggak cuma kita mengubah mereka, kita juga memberikan mereka siraman rohani juga buat mereka, supaya kedepannya hidup mereka jauh lebih baik dan orang itu bisa melihat ternyata anak jalanan tidak seperti yang mereka pikirkan. Oke. Mengubah mindset masyarakat tentang jalanan. Oke. Alamatnya di mana rumah singgahnya? Kalau sekarang kita masih dipinjemin tempat sih. Di Sambirejo. Di Sambirejo. Oke. Saya punya rencana kalau bisa ada di Kota Madiun sih, karena memang awalnya Pondok Ungu itu ada di Kota Madiun. Jauh lebih enak jangkauannya. Dan mungkin lebih bisa terakomodir lah ya. Ya, betul. Mas Rudi, setelah sekarang menjadi pengkhotbah lah ya, pendeta, apa yang dirasakan? Apakah mungkin kedamaian itu semoga pada akhirnya bisa dirasakan, tapi apa sih yang menjadi hal yang sangat drastis berubahnya gitu dari Mas Rudi setelah bertaubat? Ya, karena itu kasih Tuhan ya. Yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya ada di jalanan itu sudah beda ketika saya dengan Tuhan. Jadi ketika saya dengan Tuhan itu antara hubungan saya dengan Tuhan itu seperti anak sama bapak. Saya kehilangan kasih sayang waktu itu. Tapi ketika saya kenal Tuhan, kenal dengan Tuhan Yesus, kasih sayang itu dekat banget. Karena kadang kalau bangun pagi nggak doa itu kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Dulu nggak pernah doa saya, tapi ketika kehidupan doa itu meningkat dalam hidup saya, kerinduan untuk mencari Tuhan itu terus ada. Dan ingin berubah. Nggak cuma saya aja, orang-orang di sekitar saya juga, mungkin teman-teman di komunitas juga, supaya mereka juga merasakan ini loh, Tuhan itu sebenarnya tuh sama kita tuh baik gitu loh. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Betul. Lu mau brengsek, lu mau jahat kayak apa, tapi ketika lu mau kembali ke Tuhan, dia terima. Selalu diterima ya. Selalu diterima. Dan itu pada akhirnya menjadikan Mas Rudi tidak hanya merasakan kasih Tuhan, tapi juga menyebarkannya dengan menjadi pendeta. Betul. Kenapa pada akhirnya terpanggil untuk menyebarkan itu? Maksudnya tidak menjadi orang biasa saja yang pada akhirnya untuk diri sendiri, tapi juga ingin menyebarkan gitu. Ya, itu kembali lagi ke panggilan ya Mas. Panggilan. Jadi ketika saya merasakan sesuatu yang indah dengan Tuhan, kenapa saya nggak ngajak teman-teman saya yang lainnya? Seperti contoh nih, kalau kita makan di restoran yang enak, kita kan masih ngajak teman-teman yang lain untuk nyoba kan. Enak nih, ayo kita makan sini. Nah, sama dengan apa yang saya kerjakan, ayo ikut Tuhan. Ikut Tuhan tuh enak kok. Kamu tidak akan merasa hidupmu tidak akan merasa berantakan, akan penuh tertata dengan Tuhan. Damai yang nggak pernah kita dapatkan di dunia, Tuhan kasih secara cuma-cuma dengan kita. Oke. Mas Rudi, mungkin di akhir-akhir masa depan mungkin akan ada sesuatu yang akan dikerjakan, mungkin mau membesarkan rumah singgahnya mungkin, atau apa yang akan dilakukan nanti harapannya? Ya, harapan saya memang ingin memperbesar. Doakan saja supaya kami bisa memiliki tempat yang permanen. Amin. Supaya kami bisa menampung banyak orang, tidak cuma anak-anak jalanan aja, mungkin orang-orang yang tidak mampu, orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya tempat tinggal, kita bisa menolong. Dan memang kendala kita memang niat itu ada, kemauan itu ada, cuma tempat yang kita tidak punya. Kurang ada fasilitas itu ya. Siapa tahu mungkin
lewat acara ini dari pemerintah atau Ya. mungkin dari orang-orang yang terbeban, mereka bisa membantu pelayanan kita lah. Betul. Terakhir, mumpung ini juga momennya Natal ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton kita, apalagi mungkin ada beberapa teman-teman jalanan yang lagi nonton kita yang masih mungkin nggak tahu arah hidupnya dan lain-lain. Sekaligus mungkin mau mengucapkan selamat Natal, silakan Mas Yudi. Oke. Merry Christmas buat teman-teman semuanya, dan ada satu pesan Tuhan yang saya akan sampaikan buat kita semua, bahwa momen Natal di tahun ini ada satu pesan, yaitu kembali pulang. Oke. Kita sudah lama merantau jauh, tidak tahu ke arah kemana. Mari kita kembali pulang ke jalannya Tuhan. Oke. Karena di jalan Tuhan itu pasti ada sesuatu yang indah dan luar biasa. Mas Rudi LKK, terima kasih banyak sudah mampir ke Japos TV. Matur nuwun. Mantap. Satu kehormatan pastinya di tengah-tengah mungkin kegiatan berkhotbah dan juga bersama dengan para jemaat juga masih menyempatkan diri untuk mampir ke Japos TV untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan hal-hal positif, dan momen Natal ini juga salah satu hal yang saya pikir juga bisa semoga menjadi momen titik balik untuk teman-teman semuanya untuk bisa kembali ke jalan yang sebenarnya ya, dan merasakan sukacita dan kemeriahan Natal untuk semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Rudi LKK. Dan itu dia pemirsa Japos TV, obrolan kita bersama dengan Mas Rudi LKK, seorang pengkhotbah, pendeta, mantan anak pang yang dulunya gelap sekali hidupnya, tapi sekarang sudah mendapatkan cahaya kebaikan Tuhan, sudah merasakan kedamaiannya, dan semoga obrolan kita bisa menjadi input yang positif sekali dan juga inspirasi untuk teman-teman semuanya pemirsa Japos TV. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2024, Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai dan kasih Natal bisa benar-benar kita rasakan. Kalaupun tidak merayakan Natal, semoga kita bisa merasakan diskon-diskonannya. Betul. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita undang untuk obrol-obrol. Jadi ikuti terus obrol-obrol hanya di Japos TV. Saya Toron Media pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Obrol-Obrol. Bye! Merry Christmas!